Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali Manhwa is over the Queen of Rise, Husband is actuality invisible. Tapi seperti biasa alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Dao yang sedang bengong dan sambil tepuk tangan. Beberapa saat kemudian, saat di jalan, Dao menanyakan kepada Qiuetian bagaimana rencana Qiuetian untuk mengatasi masalah ini. Karena ada terlalu banyak orang dan waktunya terlalu sempit, tidak ada cara untuk membawa semua orang ke reruntuhan naga suci. Lalu jika aku langsung memotong ruang domain penjaga, dapatkah itu langsung memasukkannya ke dalam reruntuhan naga suci? Tanya Qiuetian. Dao menjawab, secara alami, ruang sebesar itu dipotong dan keseluruhannya sangat stabil. Sama sekali tidak masalah untuk menariknya langsung ke reruntuhan naga suci. Dan setelah itu, Qiuetian langsung memulainya. Qiuetian melompat dan mengeluarkan aura di pedangnya dan mengeluarkan aura api. Qiuetian langsung menebas dengan pedangnya dan menciptakan sebuah portal. Qiuetian berpikir, begitu banyak orang diselamatkan ketika aku menggunakan pedang ini lagi. Akhirnya bukan untuk membunuh, tetapi untuk menyelamatkan nyawa, untuk menjadi orang baik, untuk menyelamatkan keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga? Tunggu. Qiuetian menanyakan kepada Dao. Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji sekarang menjadi tanah yang tidak diklaim. Jika orang-orang yang ditangkap kembali ke kampung halamannya, mereka pasti sangat bahagia, bukan? Tuan Qio, Anda seharusnya tidak, ucap Dao. Wilayah Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji juga dipotong. Bisakah itu cocok? Tanya Qiuetian. Dao menjawab, Tuan Qio, domain bipolar adalah dunia alam normal. Jika Anda ingin memotong ruang, aku khawatir ini akan 100 kali lebih sulit daripada di sini. Qiuetian berkata, masalah kecil ketika aku memotong. Bukankah itu cukup untuk meningkatkan kekuatanku 100 kali lipat? Dao menanyakan, Tuan Qio, aku ingin bertanya, apakah Anda memotong ruang dengan hanya 1% dari kekuatan Anda? Bagaimana mungkin? Ucap Qiuetian. Untungnya itu tidak menembus kognisiku, ucap pikiran Dao yang lega. Mungkin 5 dari 10.000 kekuatan, ucap Qiuetian. Dao yang mendengarnya pun langsung kaget dan bengong. Qiuetian menanyakan apakah Dao baik-baik saja. Dao tidak menjawab apa yang Qiuetian tanyakan. Dao menangis sambil ketawa. Qiuetian berpikir, mengapa Long Qiu-dou tidak bisa menerima kebenaran? Mengapa rusak? Bagaimana aku bisa membuat orang tua gila ketika aku memotong? Aku tidak bisa. Apakah aku terlalu kuat? Setelah aku memberitahunya, dia menjadi gila karena cemburu. Lebih baik tidak mengatakan yang sebenarnya di masa depan. Pria yang luar biasa akan selalu mengundang kecemburuan. Setelah itu, Dao meminta maaf kepada Qiuetian karena dirinya tidak menjawab apa yang Qiuetian tanyakan sebelumnya. Qiuetian pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dao langsung mendekati Qiuetian dan berpikir, mulai saat ini dan seterusnya, aku akan menjadi pengurus rumah tangga tua Qiuetian. Dan tidak ada yang bisa mencegahku. Bahkan jika Human Sovereign Dragon datang secara pribadi, aku masih orang Qiuetian, tidak perlu berubah. Qiuetian pergi sambil mengatakan bahwa mereka harus mencari Li Oxi dan Zhou Qing dulu. Dao menanyakan kenapa. Qiuetian menjawab, Gurun Tandus Selatan tentu saja dapat dipotong sesuka hati. Tetapi domain bipolar berbeda. Ada kekuatan lain. Aku adalah orang yang paling masuk akal untuk menghindari pemotongan wilayah orang lain secara tidak sengaja. Aku harus mencari kedua penduduk setempat itu sebagai staf.
Beberapa saat kemudian, di tempat lain, orang-orang sedang melihat Dongfang dan Tianji yang sedang digantung. MS mengatakan ini adalah keberuntungan jiwa. Orangnya sudah pergi, tetapi tubuhnya masih hidup. Kyotan berkata, tampaknya mereka masih belum bisa menyadari kesalahan mereka, dan bahkan menggunakan metode menghancurkan jiwa mereka untuk mengirimkan raungan diam terakhir padaku. Kyotan menyuruh Qin untuk menurunkan mereka berdua dan menguburnya dengan damai. Kyotan menanyakan, omong-omong, bagaimana mereka diikat seperti ini? Siapa yang melakukannya? Qin menjawab bahwa yang melakukannya adalah Yang Ming. Kyotan menyuruh orang tersebut untuk datang mendekat ke arah Kyotan. Orang tersebut menanyakan, Tuan Pangeran, apa perintah Anda? Kyotan menjawab, raja ini baru saja memikirkannya. Mari kita bangun makam yang lebih baik untuk mereka. Batu nisan harus cukup besar untuk menampung dosa-dosa mereka. Atur patung untuk mereka. Berlutut di samping batu nisan. Dan biarkan patung itu terus menebus dosa mereka. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan raja ini untuk mereka. Aku harap mereka berdua mengetahuinya. Mereka mungkin akan sangat terharu. Orang tersebut kagum dengan cara berpikirnya Kyotian. Orang tersebut menerima perintah dari Kyotian dengan senang hati. Dan orang tersebut langsung pergi. Dilihat atau tidak, melakukan perbuatan baik akan membuatmu merasa bahagia. Kau lihat betapa bahagianya dia tersenyum, ucap Kyotian. Tidak baik bagimu untuk memprovokasi siapapun. Jika kau memprovokasi master ini, dia tidak akan membiarkanmu berhenti bahkan jika kau mati. Dia bilang itu untuk kebaikan mereka tidak akan bisa hidup damai setelah kematian. Master Pavilion, kau benar-benar pantas mendapatkannya, ucap pikiran Qin. Kyotan mengatakan, baiklah, sekarang saatnya membicarakan urusan raja yang mencarimu ini. Raja ini ingin memotong dan membawa kerajaan Dongyan dan Pavilion Tianji bersama-sama. Aku membutuhkan kalian untuk membantuku mengidentifikasi titik pemisah antara mereka dan posisi lain dalam domain bipolar. Setelah masalah selesai, kalian harus ingat bahwa kontributor utamanya adalah Long Qiu Dao. Kalian tidak dapat mengatakan bahwa aku yang melakukannya. Kalau tidak, Yang Mulia akan mengkhawatirkanku. Dan bahkan jika aku menjelaskannya, dia merasa bahwa aku membuat alasan. Qin menanyakan, Pangeran Gyo, bisakah hal seperti ini benar-benar dilakukan? MS menyuruh Kyotan untuk lebih berhati-hati. Jika Kyotan tersesat ke dalam ruang yang rusak, itu bukan lelucon. Mereka berdua seketika langsung kaget. Dan ternyata, Kyotan memotong ruang dan ruang tersebut menarik sebuah pulau ke dalam reruntuhan naga suci. Kyotan benar-benar memotong ruang dalam jangkauan domain penjaga, mengemasnya dan mengambilnya. Kakak tertua, aku akan mewarisi keinginanmu melindungi orang-orang baik dan mengikuti Pangeran Kyo ini ke masa depan yang baru, ucap pikiran MS. Qin kaget dan berpikir, aku baru saja meragukannya. Aku benar-benar mencari kematian. Aku tidak akan dipukulkan. Kyotan menyuruh Dao untuk membawa mereka berdua ke reruntuhan naga suci duluan. Dan setelah itu, mereka akan pergi ke kota bipolar. Singkat cerita, Kyotan telah sampai di kota bipolar. Kyotan menarik pedangnya. Kyotan memberitahu bahwa tugas mereka berdua adalah memberikan informasi. Kyotan akan bertugas memotong, dan Dao akan bertugas mengumpulkan reruntuhan. Kyotan langsung memotong kota bipolar, dan kota tersebut langsung ditarik oleh ruang yang dipotong Kyotan sebelumnya. Kyotan berkata, pemindahan personel ke reruntuhan naga suci telah berakhir. Dan inilah saatnya menemukan jejak ayah dan ibu mertua. Hanya saja, apakah aku akan ditolak oleh mereka?
Aku hanya menantu dari pintu ke pintu. Seseorang yang memakan nasi lunak tidak bisa berbuat apa-apa selain memenggal kepala orang. Dan setelah itu, Qiutian langsung pergi. Di alam rahasia, si Disun bersin saat sedang memakan buah api. Si Disun bertanya-tanya siapa yang sedang memikirkannya. Lupakan untuk saat ini. Makan buah roh dulu untuk meningkatkan kemampuan, ucap si Disun. Dian Agung. Si Royan sedang duduk kelelahan. Si Royan lelah karena habis bertarung bersama Sa Yuan. Sa Yuan datang sambil ketawa dan mengatakan bahwa itu sangat menyenangkan. Sa Yuan berkata, aku mungkin menebak metode kakak Gyo. Coba dulu berapa banyak orang yang dapat diambil oleh reruntuhan naga suci dalam beberapa hari ini. Kemudian gunakan tungku perang untuk mengambil beberapa dari mereka dan selamatkan orang sebanyak mungkin. Wilayah Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji di domain bipolar saat ini, termasuk dalam tanah tak bertuan. Seharusnya tidak masalah untuk bermigrasi ke pihak mereka. Adapun Kaisar akan mencoba yang terbaik untuk membantu menyelamatkan cukup banyak orang dan membiarkan dinasti Yan Agung mendapatkan kembali kehidupan barunya di tanah baru. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu harus mempertahankan dinasti Yan Agung agar ayah dan ibumu dapat memiliki rumah ketika mereka kembali? Si Royan mengingat kembali ketika Sa Yuan mengatakan bahwa saudara laki-laki dan perempuannya semuanya meninggal. Si Royan berpikir, kerabatnya semua pergi. Apakah dia mengucapkan selamat tinggal? Sa Yuan mengatakan, mungkin ini terakhir kalinya kita bertemu, dan tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Kaisar ini adalah permaisuri iblis suci kerajaan iblis Yuanxi, jadi tidak bisa tinggal di luar sepanjang waktu. Jadi sebelumnya, Kaisar pasti akan tinggal di sini dengan sengaja. Tetapi sekarang, meskipun kamu menyebalkan, kamu suka menyelinap ke arahku dari belakang saat mandi. Tapi ada yang merebut makanan dariku dan berkelahi denganku. Rasanya lumayan enak. Merasa seperti saudara perempuan darimu. Aku benar-benar tahu apa itu kaisar dan apa itu tanggung jawab. Aku juga tahu segalanya tentang banyak orang di kerajaan iblis Yuanxi. Semuanya ada dalam pikiranku. Si Royan yakin jika Sa Yuan akan menjadi permaisuri yang baik. Sa Yuan mengatakan, si Royan, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Dan jika kamu butuh sesuatu, kamu harus datang kepadaku. Kamu mungkin tidak tahu betapa menakutkannya kemampuan kebangkitanmu. Kamu harus tahu bahwa dalam puluhan juta tahun, keturunan Human Sovereign hanya terbangun 2 kali. Jadi kepada dunia luar, kamu harus merahasiakannya darah dan fisikmu. Si Royan menyuruh Sa Yuan untuk tidak khawatir, karena dirinya juga tahu akan hal tersebut. Sa Yuan mengatakan jika dirinya akan menanyakan tentang kabar orang tua si Royan. Dan jika ada kabar tentangnya, Sa Yuan akan mengirim orang untuk memberitahu si Royan. Demi kamu yang lebih dulu, jaga baik-baik kakak Kyo dulu. Setelah kerajaan iblis Yuanxi stabil dan makmur, aku akan datang untuk menjemputnya lagi, ucap Sa Yuan. Saat itu, kamu tidak memiliki peluang untuk menang, ucap si Royan. Permaisuri akhirnya tumbuh dewasa. Meskipun domain bipolar dan domain iblis suci tidak jauh, masih bertahun-tahun sebelum bisa bertemu lagi. Mungkin Tuan Qiutian akan menjadi bagian yang tak terlupakan dari ingatan permaisuri, ucap pikiran bawahan Sa Yuan. Tiba-tiba Yu'er datang dan mengatakan, tapi kedua ibu, ayah dan lelaki tua Long Qiu sudah mengemasi tanahnya. Reruntuhan naga suci telah terbang menuju wilayah iblis suci. Tidak ada artinya bagimu untuk mengucapkan selamat tinggal sekarang. Bagaimanapun, kita akan tetap bersama di masa depan. Dikemas dan dibawa pergi, tanya si Royan. Reruntuhan naga suci terbang ke alam iblis suci, tanya Sa Yuan. Yu'er menjawab,
Benar, kita semua berada di reruntuhan naga suci sekarang. Apakah kalian tidak merasa sedikit getar dan mual berusan? Saat itulah kita tiba di reruntuhan naga suci. Si Ryan menanyakan, maksudmu seluruh dinasti Yan Agung dimasukkan ke dalam reruntuhan naga suci kan? Menjawab, iya, ayah dan Paktua Longqiu. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan. Seluruh dinasti Yan Agung dipisahkan dari dunia wilayah Tandus Selatan. Dan semuanya dimasukkan ke dalam reruntuhan naga suci. Jika demikian, bukankah seharusnya reruntuhan naga suci terbang menuju wilayah bipolar? Tanya Sayuan. Menjawab, karena ayah dan lelaki tua Longqiu melucuti wilayah Kekaisaran Doyan dan Pavilion Tianji dari domain bipolar dan menempatkannya di reruntuhan naga suci. Itu sebabnya aku mengatakan itu dikemas dan dibawa pergi. Area Sulas itu masih merupakan dunia alam yang lengkap dan utuh. Seberapa kuat Longqiu Dao ini? Seperti yang diharapkan dari kebanggaan yang pernah mengikuti Human Sovereign. Itu sangat menakutkan, ucap pikiran Bawan Sayuan yang kaget. Jika begitu, akan lebih baik bagi kakak Kyo untuk tinggal di istana iblis Kaisar yang besar, lembut dan nyaman, ucap Sayuan. Si Ryan menanyakan, bukankah seseorang baru saja berkata, siapa yang akan memberikannya kepada siapa terlebih dahulu? Sayuan berpura-pura tidak tahu. Si Ryan emosi dan langsung berkelahi. Kyotan mengintip mereka berdua yang sedang berkelahi. Kyotan heran kenapa mereka berdua masih saja bertengkar. Apakah keduanya begitu energik? Di Kekaisaran Dongyan, keluarga Liu mengucapkan terima kasih kepada Aoshi karena mereka bisa pulang. Sedikit penjelasan, Aoshi atau Liu Aoshi adalah nama MS. Aoshi mengatakan bahwa semua ini karena Kyotian. Jika bukan karena Kyotian, apalagi pulang, kelangsungan hidup mereka pun akan dalam masalah. Orang tersebut tahu siapa itu Kyotian, dan mereka akan membuat persembahan dupa untuk Kyotian setiap hari. Tuan Liu, kamu terlalu membual tentang Pangeran Kyotian kan? Tuan dengan jasa tinggi, ketika saatnya tiba, akankah permaisuri Yan Agung? Ucap orang tersebut. Aoshi kaget setelah mendengar apa yang dikatakan orang barusan, dan Aoshi langsung menamparnya dengan sangat keras. Paman, tanya orang tersebut. Aoshi mengatakan, jika kamu ingin mati, jangan membawaku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Pangeran tidak tertandingi dalam kebijakan dan kebenaran. Baik hati dan terhormat. Apa yang kamu bicarakan omong kosong di sini. Jangan menjadi pejabat. Pulang saja dan dikurung selama 10 tahun. Dan keluarlah setelah amarahmu tenang. Di Pavilion Tianji, Qin menanyakan kepada semua anggota Pavilion Tianji di masa depan. Kita semua harus menjaga rasa hormat yang cukup untuk Pangeran Kyo. Semua orang harus mematuhi semua kata Pangeran Kyo. Apapun kehendak Pangeran Kyo, semua orang harus menerapkannya. Ingat ini, Pangeran Kyo lebih leluhur daripada leluhurmu. Kalian mengerti? Semua orang menjawab mengerti. Beberapa saat kemudian, di suatu tempat, terdapat beberapa orang yang sedang berkumpul. Orang-orang tersebut melakukan panggilan. Dan yang dipanggil merupakan roh rubah suci yang menjaga reruntuhan Human Venerable. Roh rubah tersebut menanyakan apakah mereka yang telah membangunkannya. Roh rubah menanyakan kepada Zidisun. Zidisun, kamu telah membangunkan garis keturunan Human Sovereign. Garis keturunan Human Sovereign putrimu Ziroyan juga telah terbangun. Dia, kamu tidak membawanya bersamamu, di mana dia membangunkan garis keturunannya. Orang-orang tersebut merupakan anggota keluarga gue. Salah satu orang tersebut mengatakan bahwa mereka harus segera mencari Ziroyan dan menangkapnya kembali, agar mereka dapat memaksa Ziroyan untuk menikah dengan orang keluarga gue. Dan dengan begitu,
keluarga gue bisa memiliki keturunan setengah kaisar. Orang tersebut menanyakan kepada ayah gue, Ruyan, master tua gue, ini aneh, karena kamu meminta leluhur keluarga gue untuk menyelamatkan putrimu dan menantumu. Mengapa kamu tidak membawa cucumu kembali? Ayah gue tidak menjawab apa yang orang tersebut tanyakan. Si Dison menanyakan kepada Rubah Suci, bagaimana dengan anak-anakku yang lain? Rubah Suci menjawab, jika kedua anaknya telah tewas di dalam perang. Gue Ruyan yang mendengar kabar tersebut langsung menangis. Si Dison tidak menyangka bahwa kedua anaknya mati dan meninggalkan si Royan sendirian. Roh rubah dari reruntuhan Human Venerable dapat menghitung rahasia surga dan tidak pernah salah. Kedua putraku telah meninggal dan mereka tidak lagi berada di dunia ini, ucap pikiran si Dison. Si Dison mengatakan bahwa mereka harus menemukan cara untuk memajukan rencana mereka. Setelah membawa orang tua gue Ruyan, mereka harus cepat-cepat menemukan si Royan, karena situasinya telah terungkap sepenuhnya. Dan si Dison khawatir akan ada banyak orang yang akan mengincar si Royan. Gue Ruyan pun menyetujui rencana si Dison. Di sisi lain, di Yan Agung, Sayuan sedang belajar tentang bagaimana menjadi kaisar yang baik. Si Royan tidak menyangka bahwa kerajaan iblis Yuanxi begitu luas dan besar. Si Royan heran kenapa Sayuan bisa menjadi seorang kaisar. Jika berbicara dengan kepala tangan, kaisar ini benar-benar tidak memiliki lawan di kerajaan iblis Yuanxi, ucap Sayuan. Tidak, aku jelas akan kembali ke negaraku sendiri. Mengapa aku merasa sangat gugup? Mungkinkah karena aku baru-baru ini belajar dengan si Royan dan tahu bahwa akan sulit untuk menjadi seorang kaisar, ucap pikiran Sayuan yang gugup. Kyotan memukul kepala Sayuan dan mengatakan, kita akan pergi ke kampung halamanmu. Mengapa kamu malah gugup? Bergembiralah. Sayuan pun langsung tersenyum kesenangan. Tiba-tiba ada sebuah goncangan. Dao mengatakan bahwa mereka telah tiba di alam iblis suci. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.